Ujian dan cobaan bertubi-tubi lagi-lagi datang menghantui Ferry Irawan. Bagaimana tidak, Ferry yang kala itu harus terbaring lemah karena penyakit syaraf kejepitnya. Kini dirinya harus menghadapi gugatan perceraian dari sang istri ketiga, Anggi Novita. Setelah cobaan datang kepadanya, kini perasaan Ferry Irawan dibuat hancur lantaran komentar yang tak sedap dari sang istri yang mengatakan jika penyakit yang dideritanya adalah sebuah akting belaka. Lantas bagaimana tanggapan Ferry Irawan terkait komentar tak sedap dari sang istri yang ditujukan kepada dirinya tersebut? Setelah 13 tahun menikah, gugatan perceraian yang dilayangkan oleh istri ketiga Ferry Irawan, yakni Anggi Novita, membuat aktor kelahiran Jakarta tersebut harus menerima kenyataan yang datang kepada dirinya saat ini. Selain menggugat sang suami, Anggi Novita diketahui melemparkan komentar yang tidak sedap kepada Ferry Irawan. Dirinya pun mengatakan jika penyakit yang selama ini diderita oleh Ferry hanyalah sebuah akting. Mendengar hal tersebut, sang ibunda Ferry Irawan pun merasa tidak terima atas komentar tak sedap yang dilemparkan untuk sang anak. Lalu, bagaimana ibunda Ferry Irawan menanggapi hal yang menimpa anaknya saat ini? Perjuangan Ferry Irawan saat ini cukuplah berat. Hal tersebut lantaran dirinya harus menerima kenyataan bahwa sang istri berniat untuk menggugat cerai dirinya. Seperti yang diketahui, kini kondisi Ferry Irawan saat ini belum 100% pulih dari penyakit syaraf kejepit yang dideritanya selama ini. Hal itu cukuplah berat bagi aktor yang tahun ini berumur 44 tahun tersebut. Lantas, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Cobaan demi cobaan harus dirasakan oleh Ferry Irawan. Di balik kesehatannya yang belum pulih 100%, Ferry Irawan harus menerima cobaan berupa gugatan perceraian yang ditujukan kepada dirinya dari sang istri ketiga, yaitu Anggi Novita. Hal tersebut membuat aktor berumur 44 tahun itu harus menjalani persidangan yang dimana dirinya masih terbilang cukup lemah dalam menghadapi cobaan yang saat ini ia rasakan. Di saat permasalahan gugatan yang diberikan kepada Ferry, aktris kelahiran Jakarta itu pun mengaku sedih dengan komentar sang istri ketiga yang mengatakan bahwa penyakit yang dideritanya selama ini hanyalah sebuah akting. Ferry pun menumpahkan air matanya di saat dirinya mengomentari hal tersebut. Saya nggak tahu harus ngomong apa. Saya sakit dibilang acting. Di 13 tahun saya berumah tangga, tapi saya nggak pernah membuka aib rumah tangga saya sedikit pun. Kalau saya dibilang apa juga, saya hanya bisa pasrah aja. Tapi saya juga bingung. Kalau saya bicara atau saya menjawab apa yang sudah dilontarkan dari pihak sana, saya bukan orang yang suka gibah, ya. Saya juga bukan orang yang suka memfitnah, bukan orang yang suka menggunjing. Saya insya Allah semuanya saya lakukan tulus.
Saya selama ini diam aja. Saya di belakang pernah ngurus dia sakit. Hanya Allah yang tahu apa yang saya lakukan untuk dia. Kasihan ibu saya ini. Ibu saya kalau dihina terus saya gak kuat. Padahal kalau saya kepada mantu nggak nganggap sebagai mantu, sebagai anak juga, nggak ada pilih-pilih. Waktu sakit, pertama sakit ya, saya sempat gotong dia, gotong dengan kakaknya yang namanya Indri. Itu pertama sekali. Dan waktu kejadian itu kalau nggak salah Agustus. Nah, kita terus jenguk terus ke sana. Ini juga, ini pas saya dia yang tangannya menadahkan muntahnya dari Anggi itu. Adik saya Ari juga. Ya semua keluarga saya berbantulah. Termasuk waktu Anggi kena COVID itu. Sampai dokter bilang, Pak, pakai masker ya Pak. Istri bapaknya udah terpapar di UGD itu. Saya bilang, Pak dokter, ini istri saya dok. Saya buka masker saya cium dia. Saya bilang, kalau memang sudah kehendak Allah, saya harus kena COVID. Saya ikhlas. Tapi Allah belum berkehendak waktu itu. Alhamdulillah saya. Tapi dokter takut. Bapak kenapa lepas masker Pak? Saya mau cium istri saya tanpa masker. Sakit hati, itulah perasaan yang juga dirasakan Nuryanti, ibu dari Ferry Irawan. Dirinya pun merasa tidak terima atas perilaku yang dibuat oleh menantunya itu, Anggi Novita, atas komentar yang tidak sedap yang diberikan untuk sang anak. Tidak hanya komentar tak sedap, Ferry pun mengaku bahwa dirinya sempat berkali-kali diusir oleh sang istri dengan cara yang tidak layak. Selain itu juga, ibu dari aktor pemeran film Leak itu juga menjelaskan bahwa dirinya juga pernah mendapatkan kata-kata yang kasar dari sang menantunya tersebut. Mau sakit mbak, ya kan? Ya dibilangnya katanya sakitnya acting, tapi kurang actingnya katanya. Kita nggak pernah ada komentar yang jelek loh terhadap Anggi. Selama ini diam aja. Cuman saya bilang udah sabar deh, udah sabar. Kita minta aja sama Allah, semoga dibukakan hatinya. Bukan saya bilang, saya menghibur aja. Karena kan kalau misalnya tambah sakit. Saya tidak pernah meninggalkan dia. Tapi saya sebenarnya bukan hanya dari tahun lalu aja. Adik saya juga Ari tahu. Saya sebenarnya sudah seperti setrikaan bolak-balik sini. Cuma saya diam. Belum pernah pakai apa sih kantong sampah. Iya, berkali-kali diusir sama Anggi. Jadi baju-baju itu kan bukannya dimasukin ke koper, tadi dimasukin ke tempat kresek sampah. Jadi kan saya sebagai ibunya juga sedih dong loh, ke anak saya sampai kayak begini gitu. Jadi nggak lama 10 hari dia telepon, terus dia sempat datang juga ke sini nengokin. Jadi saya sih udah sebenarnya terserah deh, mau ini bukan sekali ini ya yang diusir itu, sudah berkali-kali ini diusir.
Saya bilang mentang-mentang ya kita nih orang nggak punya, Mas Ferry kan nggak punya apa-apa, tapi jangan dong sebagai kepala rumah tangga jangan terlalu diinjek-injek gitu. Harga diri dia mau kemana? Makanya kemarin bukannya, aduh nggak tahu dia udah nggak bisa ngomong saya juga. Saya sih nggak mau ngejelek-jelekin lah. Itu dibilang urus ibu kamu yang sudah tua, katanya biar kamu tidur sama ibu kamu. Ya saya tidur sama anak ya nggak masalah, mau sampai setua apapun, namanya ibu sama anak. Urus katanya tuh orang tua kamu, katanya yang sudah tua, sudah lansia, sebentar lagi juga pikun gitu. Itu ada WA-nya. Saya bilang nggak apa-apa, saya mau terima aja, mau dibilang apapun. Memang saya sudah tua, mau dibilang apa? Masa mau dibilang muda? Saya tetap tua. Tapi saya nggak masalah, saya biarin. Saya nggak masukin di hati ya. Nggak apa-apalah, mungkin dia kan lagi sakit, nggak masalah. Mungkin dia lagi sensitif gitu. Ya saya serahin aja sama Allah, nggak apa-apa. Mungkin nanti Allah yang akan balas. Saya sih nggak mau gimana-gimana. Saya pernah waktu sebelum Mas Ferry kesini, saya bilang, saya mau nengokin Anggi gimana ya? Jangan dulu sekarang, katanya dia nggak mau lagi ditengok gitu. Berkali-kali. Nah waktu Lebaran saya bilang kita kesana deh silaturahmi. Dia udah duluan, kamu nggak usah kesini, saudara-saudara aku udah mau nerima kamu, katanya. Nggak mau terima. Oh nggak mau. Bahasanya jangan. Sudah nggak mau nerima. Ya udah, mah biarin aja. Udah. Sidang perceraian antara Ferry dan Anggi Novita sudah di depan mata. Hal tersebut sudah bisa dipastikan saat pengacara Anggi, Yogi Widodo, membenarkan bahwa benar adanya pendaftaran gugatan perceraian antara Ferry Irawan dan sang istri ketiga, Anggi Novita. Adanya hal tersebut akhirnya Ferry pun buka suara terkait kasus gugatan yang menimpa dirinya tersebut. Selain itu, Ferry pun juga mengaku jika sang pengacara, Yogi Widodo, pernah meminta kepada dirinya untuk berdamai dengan sang istri saat keduanya sedang ada perselisihan. Yang jelas Mbak Anggia minta tolong saya untuk diajukan gugatan perceraian. Sudah awal Juli ini kita sudah daftarkan di Pengadilan Agama, tepatnya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jadwal sidangnya sudah tahu? Nah itu belum. Kita masih menunggu kapan jadwal sidangnya, kapan mau dipanggil untuk menghadiri persidangan. Pengacaranya itu, Mbak, tadinya bermusuhan sama Anggi. Waktu Anggi kena kasus malpraktek, saya mengenalkan pengacara itu, minta tolong sama saya, tolong Mas Ferry damaikan saya dengan Mbak Anggi. Sekarang dia yang mengurus perceraian saya. Saya tadi telepon pengacaranya, saya bilang, kamu itu sahabat saya, teman saya, apa cuma membela yang bayar? Saya bilang gitu. Dan Anggi itu bilang kalau misalnya mau pisah, mau baik-baik, mau ini, saya bilang, sampai saya dibilang acting, saya bukan acting, gak ada yang mau orang sakit, Mbak. Saya juga bilang tadi yang pengacaranya, kamu itu kalau nggak ada saya, kamu nggak bisa kenal sama Anggi. Saya bilang, saya yang baik-baikin, saya yang mendamaikan, saya seperti ditusuk dari belakang aja, saya bilang. Jadi kamu itu sifatnya seperti itu, saya bilang gitu. Jadi apa artinya selama ini yang kayaknya buat dia arti persahabatan nggak ada gitu. Wallahualam selama saya nggak mau terlalu jauh, takutnya nanti Takut salah. ya takut salah, nanti takutnya saya juga jatuhnya jadi gibah, jatuhnya jadi fitnah, jatuhnya jadi ya cuma ya itu aja. Saya ya sudah, kalau memang ini udah kehendak Allah jalan yang terbaik, ya saya hanya bisa jalani aja. Ya, intinya sih masalah rumah tangganya Mas Ferry, kita dari pihak keluarga tidak ada yang mau
ikut campur ya. Sekarang ini kan kita kembalikan semua ke Mas Ferry-nya ya kan. Nah, pada akhirnya kan yang seperti saya sampaikan kemarin ya kan, biar nanti Mas Ferry-nya yang akan klarifikasi gitu. Jadi saya juga dengar berita-berita yang tidak sebenarnya yang terjadi. Saya bilang kan saya tidak mau menyampaikan dulu ke Mas Ferry karena kan dengan kondisi yang saat ini yang masih tidak memungkinkan untuk berpikir berat gitu ya kan Mbak ya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.